Namanya tak asing bagi umat Islam, sosok yang bukan hanya dikenal karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena nasihat-nasihatnya yang diabadikan langsung dalam Al-Quran. Inilah kisah Nabi Luqman, sang hamba Allah yang bijak, sederhana, namun dihormati oleh para nabi dan umat manusia. Siapa sebenarnya Nabi Luqman? Apakah ia seorang nabi atau hanya seorang hamba yang saleh? Mari kita telusuri kisah hidupnya yang penuh hikmah dan pelajaran. Luqman hidup pada masa sebelum kenabian Nabi Daud alaihi salam. Ia berasal dari benua Afrika. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ia berasal dari Nubia, sebuah wilayah di Sudan atau Mesir Selatan saat ini. Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Luqman adalah seorang nabi. Sebagian ulama mengatakan bahwa ia hanyalah seorang hamba yang saleh, bukan nabi, tetapi diberi hikmah oleh Allah. Allah berfirman dalam Qur'an Surat Luqman ayat 12, dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, bersoludah bersyukurlah kepada Allah. Dapana hikmah yang dimaksud adalah kemampuan untuk berbicara dengan penuh kebijaksanaan, menasihati dengan hati, dan melihat kehidupan dengan jernih. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Luqman dulunya adalah seorang budak berkulit hitam yang bekerja sebagai tukang kayu atau penjahit sepatu. Meski statusnya rendah di mata manusia, ia sangat tinggi di sisi Allah karena keimanannya dan akhlaknya yang luhur. Suatu hari, seseorang bertanya kepada Luqman, "Wahai Luqman, bagaimana engkau bisa menjadi begitu bijak?" Luqman menjawab, "Aku menjaga lisanku, aku berkata benar, aku tidak pernah berkhianat, dan aku menjauhi hal-hal yang tidak berguna." Inilah salah satu pelajaran besar dari Luqman. Kemuliaan bukan ditentukan oleh status dunia, tetapi oleh ketaatan dan akhlak. Dalam Al-Quran Surat Luqman, ayat 13 hingga 19, Allah mengabadikan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Ini menunjukkan betapa berharganya peran seorang ayah dalam mendidik anak dengan tauhid dan akhlak. "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Tauhid adalah pondasi utama." Ini menunjukkan bahwa pendidikan spiritual adalah yang pertama dan utama dalam keluarga. Luqman mengajarkan bahwa meskipun orang tua bisa salah dalam pilihan iman, namun selama mereka tidak memerintahkan kepada kemusyrikan, kita wajib tetap memperlakukan mereka dengan baik. Sesungguhnya, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Ini mengajarkan kesadaran akan pengawasan Allah dalam segala perbuatan, sekecil apapun. 3 hal penting: menjaga hubungan dengan Allah, memperbaiki masyarakat, dan bersabar atas segala ujian. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Luqman menasihati anaknya agar bersikap rendah hati, sopan, dan menjaga adab dalam berbicara dan berjalan. Luqman bukan hanya bijak dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatannya. Ia hidup dengan rendah hati, sederhana, dan penuh ketakwaan. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa Luqman pernah ditanya, "Apakah engkau seorang nabi?" Ia menjawab, "Tidak, tapi aku seorang hamba yang taat kepada Tuhanku." Kata-kata itu menunjukkan bahwa kebesaran bukan terletak pada gelar, melainkan pada ketaatan. Bahkan Nabi Daud alaihi salam, yang dikenal sebagai nabi dan raja yang kuat, pernah meminta nasihat dari Luqman. Luqman adalah contoh bahwa kebijaksanaan bisa hadir di hati siapa saja, selama mereka menjaga hati dan dekat dengan Allah. Kisah Luqman mengajarkan kita banyak hal. Pentingnya tauhid sebagai fondasi hidup, kewajiban berbuat baik kepada orang tua, kejujuran, kesabaran, dan kesederhanaan. Tidak sombong, selalu introspeksi diri. Pendidikan anak dimulai dari rumah dengan keteladanan dan kata-kata yang penuh hikmah. Allah tidak memandang harta, keturunan, atau jabatan. Yang Allah nilai adalah hati, amal, dan keikhlasan. Semoga kita bisa meneladani kebijaksanaan Luqman dalam hidup kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe jika kisah ini bermanfaat, dan bagikan kepada orang yang kamu cintai, agar hikmah Luqman bisa menginspirasi lebih banyak hati.